Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman semuanya, saya izin mulai untuk MVP webinar series kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Yang terhormat, uh, Ibu-Ibu narasumber ya, dan yang saya hormati juga, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir di webinar series ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar series yang ke-22 ini ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dengan tema filantropi dan kekuatan berbagi membangun dampak sosial. Baik, ini sudah ada tiga pembicara yang pastinya keren-keren banget ya yang akan membahas topik yang saya sudah sebutkan tadi seperti itu. Yang pertama ini ada Budian. Halo Budian. Halo, Mbak Amel. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun puasa masih tetap semangat nih Ibu ya. Harus dong Mbak, harus bentar lagi nih Iya, Lebarannya. betul. 10 hari terakhir harus tetap produktif Ibu ini. Baik, mungkin langsung saja dari Budian ada yang harus di-share screen. Oh, langsung saja ya. Saya yang Iya. share screen ya. Iya, butuh Oke, bantuan dari tim MVP apa dari Budian sendiri? saya aja boleh? Gak apa-apa. Oh iya, boleh Ibu. Ya Langsung aja kan? ya Mbak ya. Ya, Oke. tanpa memakan banyak waktu lagi ya Ibu, saya serahkan waktu dan layarnya kepada Budian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Rahayu. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menemani teman-teman pagi hari. Kalau di sini di kota saya nih lagi mendung-mendung syahdu. Jadi puasa ini nggak kerasa gitu ya. Padahal ini sudah jam 10 lebih gitu ya. Oke, saya mungkin langsung saja untuk berbagi cerita begitu ya. Eh, Sesuai dengan tema yang diberikan dari Yayasan MPV ini. Dan terima kasih juga kepada MPV nih ya, MVP, MVP gitu ya. Webinarnya seru-seru sekali dan ini kesempatan saya kedua kayaknya ya untuk mengisi webinar seriesnya. Saya langsung saja ya. Oke, ini. Menarik keberlimpahan dan kebahagiaan dengan kekuatan berbagi sesuai dengan tema yang diberikan kepada eh, saya dan juga narasumber yang lainnya untuk pagi hari ini. Perkenalan dulu ya, saya ini Dianika Pramayanti, sebenarnya dosen juga gitu ya, dosen di perguruan tinggi swasta di Purwakarta, Jawa Barat, tetapi saya lebih senang main-main hidroponik, sayuran hidroponik, saya punya farm di depan rumah gitu ya. Kemudian saya juga suka nulis, sudah banyak buku saya. Nulis pertama itu tahun 2017 buku dan sampai sekarang setiap tahun, hampir setiap tahun saya menulis buku solo. Awal-awal sih hanya buku-buku barengan sama teman-teman gitu ya dan sekarang juga sebagai writer-trainer. Dan juga saya bersama anak saya mendirikan sebuah perusahaan di bidang digital teknologi, DV Tech Kreatif. Kemudian saya juga karena membersamai mahasiswa, juga calon-calon mahasiswa gitu ya. Jadi saya berkecimpung pada potensi pemetaan bakat gitu ya, potensi kekuatan mereka agar mereka tidak salah jurusan atau setelah ngambil jurusan di perguruan tinggi tetapi tidak sesuai dengan bakatnya apa yang harus dilakukan gitu ya, tidak harus pindah jurusan dan sebagainya. Nah, ini dan terakhir saya kemarin ikutan Syariah Financial Planner, jadi ada gelar non akademik yang bisa disematkan di situ dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat brand untuk diri saya holistik dan syariah life coach gitu ya dan juga digital enthusiast karena mata kuliah yang saya ampu banyak berhubungan dengan digital literasi, digital marketing, terus kemudian ekonomi digital gitu dan sebagainya. Oke, kita lanjut aja ya. Eh, Cerita saya ini sudah
sudah saya alami dari 2017 gitu ya. Saya sudah berbagi setiap bulannya itu sampai mencapai jadi saya punya komunitas gitu ya sama teman-teman eh, mengaji gitu ya, ngaji gitu. Jadi santunan anak yatim sudah hampir 500 orang gitu ya setiap bulan dilakukan rutin gitu. Jadi eh, kita yang nggak punya lembaga karena teman-teman komunitas ini nggak mau mendirikan lembaga nanti malah kayak disalahgunakan atau apa gitu ya. Jadi kita sukarela aja melakukan filantropi ini ya, berbagi cinta kepada sesama manusia. Itu maksud dari bahasa filantropi yang berasal dari Yunani gitu. Jadi kegiatan berbagi atau membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung. Dan Yayasan Meira Visi Persada ini kemarin saya selalu ngikutinnya ya karena ketua yayasannya teman saya. Jadi sangat-sangat bagus membantu sesama begitu ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini bisa meringankan beban orang lain gitu ya, yang berbagi kebahagiaan gitu ya. Kemarin saya lihat di IG-nya MVP ini sedang berbagi ke beberapa panti asuhan gitu ya, dan kemudian setiap minggunya Yayasan Meira ini eh, sering memberikan webinar-webinar gratis begitu ya. Ini luar biasa. Nah, dari awalnya sebuah yayasan merah mungkin ya dengan adanya berbagi ilmu juga saya memberikan ciri-ciri filantropi. Jadi memberikan manfaat. Jadi ilmu, harta, uang atau senyum pun kalau buat di agama saya Islam itu sudah merupakan sedekah berbagi. Dengan senyum itu akan mengeluarkan hormon endorfin gitu ya, hormon kebahagiaan. Jadi filantropi ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa bentuknya uang, barang, ilmu, tenaga, waktu. Kita mendengarkan seorang untuk curhat gitu ya, itu udah filantropi, sudah berbagi gitu ya, dilakukan secara sadar dan tulus bertujuan menciptakan perubahan positif dalam lingkungan sosial. Contohnya bisa menyumbangkan pendapatan, penghasilan kita, seperti kalau di Islam itu ada zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Kemudian menjadi relawan, berarti tenaga kita, kemudian berbagi ilmu, harus seperti itu ya. Pengabdian pada masyarakat, Tridharma Perguruan Tinggi Dosen, itu juga sudah berbagi ilmu dan tenaga gitu ya, membantu orang lain juga tanpa pamrih. Selanjutnya, manfaat filantropi itu ada dua ternyata. Buat yang memberikan dan juga yang menerima. Yang memberi atau individu yang berbagi atau lembaga yang berbagi itu dengan kita memberi secara ikhlas tanpa pamrih itu adalah apa ya ucapan syukur gitu ya bahwa apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu sebenarnya ada sebagian hak dari orang lain. Jadi sewajarnya lah kalau kita juga harus ikutan berbagi gitu. Saya punya ilmu banyak, ilmu buat nulis, ilmu buat keuangan gitu ya. Saya kadang-kadang memberikan webinar atau membuat konten-konten gitu ya di IG itu gratis gitu loh. Bisa ambil ilmu saya gitu. Jadi nggak ada artinya kalau ilmu itu tidak dibagikan, hanya dipupuk sendiri untuk kita pun juga harta, barang yang kita miliki gitu kan semuanya berhak atau orang lain menerima apa yang kita punya. Juga memperluas jaringan sosial, membuka peluang baru dengan kita ngumpul seperti ini, webinar seperti ini, gitu ya. Itu akan memberikan networking gitu, bisa kenal dengan Ibu Niluh, ya, narasumber yang kedua dan Ibu yang narasumber yang ketiga, gitu ya. Jadi dan teman-teman semua yang hadir di sini itu sangat-sangat penting sekali. Juga meningkatkan citra, percaya diri rasanya senang bahagia kalau kita itu bisa memberi daripada kita menerima tangan di bawah itu kayaknya gimana gitu ya. Eh, Lebih baik tangan di atas gitu dan juga mengurangi stres ini banyak sekali penelitian-penelitian psikologi ya kalau kita berbagi gitu ya bersedekah selama 21 hari yang tadinya otak kita stres gitu ya diri kita stres jiwa kita nggak tenang gitu ya galau gitu ya, saya biasanya masak, saya bagiin.
masakan saya 10 bungkus atau berapa gitu ya, nggak banyak, tapi itu pada saat saya masak dengan cinta gitu kan, yang tadinya saya nggak bisa masak, tapi saya stres itu ya, jadi dan dengan berbagi itu bisa meningkatkan kesehatan mental saya. Dan juga buat yang menerimanya atau masyarakat yang menerima, eee apa ya, sedekah, infak dari kita gitu ya, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Ini jelas ya karena pemerataan, kita punya, dibagikan gitu kan. Kemudian solidaritas, gotong royong, ini seru banget ya kalau gotong royong ini digalakan lagi. Di kota-kota besar kan sudah, jarang ya, mungkin masih ada beberapa kota besar yang ada gotong royong kerja bakti gitu ya, saling, tolong-menolong, berbagi, nggak bisa ngikutin secara tenaga, waktu, ibu-ibunya biasanya ngasih, konsumsinya gitu ya, itu, guyup gitu ya kalau di, Jawa bilang. Mendorong kesejahteraan dan kemajuan bersama, juga membangun ekosistem sosial yang lebih adil dan harmonis gitu. Kalau ini akan dilakukan rutin gitu ya. Nah, apa saja sih yang bisa kita bagi gitu ya? Harta, kalau di Islam ada zakat, sedekah, infak, wakaf gitu ya. Ini juga waktunya kita zakat, mau hari lebaran, seperti emas, harta kita, emas ya, logam mulia, juga harta kita, berupa uang, kemudian juga apa yang sudah kita makan biasanya zakat fitrah gitu ya. Juga bisa berbagi ilmu, bisa kita melakukan mentoring, pelatihan, edukasi, webinar seperti ini dengan gratis tanpa biaya. Dan juga berbagi tenaga, bisa kita menjadi sukarelawan gitu ya, kerja sosial, bakti sosial, volunteer gitu ya. Dan juga berbagi waktu. Biasanya kita mendengarkan curhatan orang gitu ya, aktif mendengarkan gitu. Meluangkan waktu kan kalau ada seorang atau teman yang pengen curhat gitu ya. Jadi kita meluangkan waktu itu sudah berbagi waktu dengan sesama. Nah, ini mulai kita ke filantropi, kenapa sih bisa menarik keberlimpahan? Jadi hukum alam itu, hukum semesta itu punya the law of giving and receiving. Jadi prinsipnya hukum timbal balik, law attraction, saling tarik menarik. Siapa yang memberi, nanti dia juga akan kembali lagi ke kita. Itu akan kita terima balasannya gitu ya. Tapi pada saat kita memberi, kita udah lupakan gitu ya. Ikhlas, ikhlas itu berarti gak usah dihitung-hitung lagi gitu ya. Tapi bagaimana kita setelah memberi, lupa, oh iya ya saya pernah membeli ya, nanti memberi. Suatu saat apa yang sudah kita kasih kepada orang lain akan kembali lagi ke kita. Itu hukum alam, nggak bisa dipungkiri gitu ya. Kemudian juga jaringan dan peluang ini siapa tahu nanti Ibu, Niluh bisa ngundang saya gitu ya, untuk, ada acara atau kegiatan di kampusnya juga, teman-teman lainnya di sini gitu ya. Jadi networking-nya itu kebuka gitu ya, itu adalah rezeki kita juga. Juga keberkahan, apa yang sudah kita berikan, semoga saja kembali ke kita juga menjadi berkah gitu. Karena tadi kita sudah lupa ikhlas gitu ya dalam, kita tidak akan pamrih, tidak mengharapkan balasan apapun, tapi nanti Tuhan sendiri yang akan membalas kita. Dan juga memicu rasa syukur. Saya punya ilmu nih banyak banget. Saya memberikan webinar gratis, saya memberikan edukasi gratis itu adalah saya sudah dikaruniai sama Tuhan ilmu yang banyak, harta yang banyak. Jadi saya untuk bersyukur kepada Tuhan, saya kembalikan lagi kepada masyarakat yang semoga apa yang sudah saya berikan itu bermanfaat. Dan ini menarik hal-hal yang positif. Seperti saya mengutip dari kitab suci saya ya, Al-Quran, bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah gitu ya, seperti dianalogikan seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai gitu. Dan tiap tangkai itu ada 100 biji. Wah, ini luar biasa. Jadi Tuhan atau Allah itu melipat gandakan apa yang sudah kita berikan. Itu udah pasti gitu ya, karena Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Kehendaki ini ya itu tadi, kita ikhlas, kita tanpa pamrih, tanpa saya nanti kalau memberikan ilmu saya kepada sesama, kepada masyarakat, nanti Allah pasti balas enggak. Tidak.
pamrih gitu ya, tidak mengharapkan balasan apapun. Nah, itu nanti akan dilipat gandakan. Nah, ini juga filantropi, kebahagiaan dan kesuksesan seperti apa sih? Nah, dampaknya berbagi terhadap dampak berbagi ini ya terhadap kebahagiaan itu tadi saya bilang pada saat kita memberi seperti ini ya saya tuh bahagia banget apalagi kalau foto saya tuh terpampang di flyer gitu ya, itu bahagia itu menyebabkan hormon kebahagiaan oksitosin dopamin endorfin serotin itu memproduksi gitu ya apalagi saya dengan senangnya saya bisa berbagi, bisa ngobrol dengan orang, bercerita di depan orang banyak seperti ini, itu saya bahagia sekali, gitu. Jadi ini membuat saya terlihat bahagia, tapi memang bahagia sih karena hormon-hormon kebahagiaan itu hadir di situ ya. Nah, senyum itu juga. Kemudian nggak stres. Tadi ya banyak sekali penelitian-penelitian psikolog juga kemudian di dalam kitab suci saya juga, ini dengan kita berbagi sedekah pada saat sekali lagi, pada saat kita memberikan, itu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, kesehatan mental itu sangat-sangat apa ya terjaga kalau kita konsisten dengan berbagi ini, bersedekah gitu ya, berinfak gitu. Dan kepuasan hidup lebih tinggi. Jangan takut atau jangan ada kekhawatiran setelah kita berbagi kita kekurangan. Enggak. Tadi janji Allah sudah jelas ya bahwa pada saat kita memberikan, pada saat kita berbagi akan dilipat gandakan. Apa yang sudah kita dan juga di situ sudah diumpamakan kamu menanam atau memberikan satu butir biji dan nanti itu akan kembali lagi bisa 7 butir, bisa sampai 100 butir gitu. Jadi dilipat gandakan. Tapi itu tadi tidak boleh mendapat apa menginginkan pamrih atau balasan gitu ya. Itu yang harus di board gitu ya. Kita banyak nih ilmunya, banyak hartanya, tapi jangan dihitung-hitung lagi apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Dan ini nih yang ternyata luar biasa. Saya ketemu artikelnya ini dari Stephanie Brown dari Journal of Psychology Science. Ternyata orang yang memberi kepada orang lain mengurangi resiko kematian mereka hampir 60%. Wow. Dan Stephanie Brown ini penulis utama artikel tentang providing social support may be more beneficial dari receiving it gitu ya. Jadi dengan memberikan kontribusi kepada kehidupan orang lain dapat membantu memperpanjang hidup kita sendiri. Jadi memperpanjang umur gitu ya, panjang umur dengan memberi. Luar biasa ya. Tadi yang pertama sudah hormon kebahagiaan naik, kemudian produksi terus pada saat kita memberi. Yang keduanya tadi eh, meningkatkan apa ya kesehatan mental, kita nggak bakal cepat stres gitu ya. Yang ketiganya kepuasan hidup tinggi dan ternyata memperpanjang usia gitu ya luar biasa. Jadi inilah berkahnya kalau kita mau berbagi. Dan ini kalau sekarang ini nih dihubungkan dengan bisnis, karir, filantropi itu juga bisa dengan berbagi gitu ya sebagai strategi bisnis. Yusuf Hamka itu setiap hari dia membeli nasi ke warung-warung Tegal gitu ya sebelahnya eh, sebelah rumahnya atau di sekitar tempat dia ini 10.000 misalnya 10.000 15.000 gitu ya tapi dia jual 2.000 dan apa yang terjadi ada orang yang membelinya sampai 5 juta gitu jadi eh, ini juga bukan secara pencitraan ya, tetapi ini adalah berbagi ala Yusuf Hamka dan dia kan jadi apa ya juragan bosnya jalan tol gitu kan. Jadi bisa jadi karena dia sudah ingin bersyukur kepada Tuhan, sudah diberkahi harta yang banyak gitu ya, kesehatan gitu ya. Jadi dia berbagi gitu ya dan juga ini bisa menjadi strategi bisnis. Kemudian citra positif
Tidak hanya pencitraan saya bilang ya, dan juga ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, loyalitas pelanggan. Misalnya beli satu dapat satu lagi gitu ya, dapat diskon, mau hari raya, Idul Fitri banyak diskon gitu ya. Tapi nah harganya tidak di-up ya, tapi itu benar-benar harga yang sekarang kemudian diskon. Karena banyak berkahnya dengan berbagi apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Juga ini nih, orang yang sering berbagi itu memiliki mindset keberlimpahan, kelimpahan yang membuat mereka lebih optimis dan inovatif dalam menghadapi tantangan. Jadi mindset keberlimpahan ini tuh bisa menarik rezeki gitu ya. Kalau ada pernah mendengar magnet rezeki, nah ini mindsetnya dalam otak kita, dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan rezeki dari tidak yang disangka-sangka dan apapun itu, tapi tadi syaratnya kita banyak memberi juga kepada orang lain. Begitu, itu luar biasa. Jadi dalam karir pun akan mendapatkan kesuksesan kalau kita berbagi dengan ikhlas tanpa pamrih gitu ya. Nah, ternyata berbagi juga sebagai investasi jangka panjang. Kok bisa sih gitu ya? Saya pernah ditawarin sebuah filantropi tapi dari luar negeri. Jadi filantropi ini tidak hanya memberi, tapi juga membangun sistem yang berkelanjutan. Jadi kayak sistemnya MLM gitu ya. Saya dari negara Thailand kalau nggak salah, dia orang Indonesia yang punya perusahaan itu. Tapi saya nggak tahu dia bergerak di bidang kripto waktu itu. Jadi dia pengen membantu orang Indonesia dari SD, bahkan dari TK gitu ya. Setiap bulannya diberikan beasiswa, beasiswa sampai nanti dia perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi nanti kalau dia sudah selesai lulus nanti bisa bekerja di perusahaan dia. Nah, ini kan sebuah sistem yang berkelanjutan bahwa anak ini dari TK sampai perguruan tinggi diberikan beasiswa nanti selesai direkrut perusahaan itu. Ini kan membantu orang SDM-SDM yang mungkin dari kecilnya dia tidak sampai bisa bercita-cita kuliah, bisa bisa bekerja di luar negeri gitu ya. Tapi ini dibantu dengan perusahaan itu. Nah, mungkin Yayasan Meira juga bisa seperti itu. Apalagi komunitas-komunitas dosen juga bisa kan satu orang dosen bawa satu orang diberikan beasiswa sampai lulus nanti gitu kan. Ini sebuah sistem yang luar biasa gitu loh, membantu pemerintah juga mengatasi eh, apa ya mengatasi SDM-SDM yang rendah kita gitu kan karena sekarang ini banyak PHK perusahaan-perusahaan hengkang dari Indonesia karena UMR-nya udah tinggi banget gitu ya seperti saya yang tinggal di Kerawang UMR-nya itu wow sekali hampir mencapai 5 juta gitu kan. Padahal SDM-SDM rendah itu lulusan SMA SMK gitu ya tapi kalau ada grade naik level sampai dia kuliah gitu kan pola pikirnya kan juga akan berubah. Nah, itu tadi satu dosen bawa satu mahasiswa aja gitu ya dari 4 tahun dia bisa lulus, bisa meningkatkan SDM. Kemudian juga semakin banyak seorang berinvestasi dalam berbagi, semakin luas juga dampak yang bisa diciptakan baik dalam bisnis, komunitas maupun kehidupan pribadi. Ini sudah pasti akan apa ya? Bonusnya kalau kita berbagi menciptakan sistem yang tadi berkelanjutan gitu. Ini juga prinsip investasi berbagi, the more you give, the more you receive. Jadi semakin banyak kita kasih, semakin banyak juga yang akan kita terima. Karena hukum alamnya tadi, siapa yang memberi pasti akan balik lagi kepada kita. Kita akan menerimanya juga. Begitu. Nah, ini terakhir saya mengutip dari Al-Quran ya. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kalau kita percaya ini, eh, Allah tidak akan mengingkari bahwa apa yang sudah kita berikan pasti juga akan diganti sama Allah, sama Tuhan gitu ya, seperti hukum alam tadi. Gitu. Jadi jangan takut untuk berbagi dan ini closing statement dari saya. Berbagi bukanlah mengurangi sesuatu tapi justru menambah. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa kita berbagi itu tidak mengurangi tapi justru akan menambah. Setiap tindakan berbagi yang dilakukan hari ini adalah investasi yang akan memberikan manfaat lebih besar di masa depan.
Dan dengan berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan generasi mendatang. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Bu Dian. Nggak nyangka banget maksudnya kayak dari hal kecil, kayak berbagi yang nggak harus nominalnya besar ya Bu Dian ya, kayak berbagi apapun. Betul. Iya, Mhm. itu ternyata dampaknya besar banget untuk kita. Bahkan tadi sampai mengurangi resiko kematian juga ya Bu Dian ya. Ya. Keren Mhm. banget. Baik, terima kasih Bu Dian. Sangat amat daging ya untuk materinya bisa membuka apa ya kesadaran kita semua akan tentang hal berbagi seperti itu. Terima kasih Bu Dian sekali lagi. Sama-sama, Mbak Amel. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada Ibu Dr. Luh Putu Sri Aryani. Halo Ibu. Terima kasih Mbak Amel. Ya, saya izin Bapak Ibu izin share screen ya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Terima kasih kepada Merah Visi Persada karena telah memberikan panggung kepada kami bertiga untuk untuk menyampaikan ide ya, untuk berbagi dan saling berdiskusi di forum ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Eh, Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya adalah salah satu staf pengajar di Prodi Ilmu Perpustakaan di jurusan Sejarah Sosiologi Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Kampus kami terletak di bagian utaranya Bali, yaitu di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Ya, hari ini saya ingin membawakan materi dengan berjudul Kekuatan Filantropi Membangun Harapan Menebar Kebaikan. Salam kenal juga buat pembicara yang lain, Bu Dian Ika, senang sekali ya, Bu Dian ini seorang entrepreneur ya, bisa disebut juga social entrepreneur ya, karena dalam setiap usaha yang beliau kerjakan, di situ ada misi sosial, yaitu misi filantropi. Begitu juga dengan pembicara ketiga, salam kenal dari saya. Ya, Bapak Ibu berbicara tentang filantropi, ya mungkin Bapak Ibu selama ini sering sekali mendengar ya bahwasanya tokoh-tokoh filantropi dunia yang yang menyumbangkan materi yang jumlahnya fantastis ya. Mungkin Bapak Ibu kenal ya dari wajah-wajah di depan Bapak Ibu ini ya. Di situ ada Bill Gates ya, yang terkenal dengan Bill and Melinda Gates Foundation-nya yang tidak hanya membantu masyarakat Amerika tetapi juga masyarakat di seluruh dunia, termasuk juga kita di Indonesia juga mendapatkan usaha filantropi dari beliau ya. Beliau juga banyak di Bali, dalam konteks Bali ini saya mau cerita bahwasanya kalau saya berkunjung ke berbagai perpustakaan desa yang ada di Bali, maka hampir sebagian besar perpustakaan desa di Bali itu mendapatkan bantuan buku dari Bill and Melinda Gates Foundation. Ya, Bapak Ibu juga lihat di sana ada apa namanya Mr. Bezos, ada Mr. Warren Buffett gitu ya yang terkenal, kemudian yang juga paling sering muncul di televisi itu ada Oprah Winfrey. Kemudian kalau di Indonesia kita mengenal dengan Dato Tahir, mungkin tidak bisa saya perlihatkan semua wajah-wajah tokoh filantropi di sini karena di Indonesia sendiri banyak banget ya. Uh, ada Andi F. Noya Foundation, kemudian yang belakangan sering muncul itu ada Ana Avanti, kemudian kalau di India kita tahu ada Muhammad Yunus gitu yang sudah sering kali muncul di televisi ya, bagaimana di India kegiatan filantropi Bapak Yunus ini di India dan lain sebagainya. Lalu mungkin kita bertanya ya,
Sejak kapan sih ada filantropi itu? Tadi Ibu Dian sudah menjelaskan ya secara bahasa gitu ya, bahwasanya filantropi itu adalah berasal dari kata philos dan anthropos gitu ya. Jadi pada dasarnya filantropi ini adalah cinta kepada sesama manusia. Ya, jadi dari dasar dari uh, tindakan filantropi ini adalah didorong oleh rasa cinta kasih. Nah, bagaimana sejarah filantropi itu terbentuk gitu ya? Pada dasarnya filantropi ini sudah diinisiasi sejak zaman Yunani kuno. Ya, saat itu ketika muncul para stoik gitu ya, munculnya filsafat stoikisme gitu, di mana mereka memiliki keyakinan, bahkan Socrates bilang orang kaya itu wajib menyumbangkan kekayaannya untuk kepentingan bersama, untuk keadilan umat manusia gitu. Jadi sejak zaman Yunani sudah didengung-dengungkan betapa pentingnya untuk mencintai sesama melalui pemberian harta benda ya, ataupun pemberian-pemberian yang lain gitu. Nah, lalu ketika melewati zaman Yunani, kemudian kebangkitan Romawi itu juga para tokoh di Roma itu juga sudah menggaungkan, misalnya tokoh-tokoh sastra, ya itu sudah mulai memprovokasi pemerintah untuk mendirikan fasilitas-fasilitas yang akan memudahkan kehidupan manusia, yaitu sejak zaman Romawi sudah mulai ada gerakan membangun perpustakaan gitu ya. Jadi masyarakat untuk menghindari kesenjangan pengetahuan yang cukup besar, maka didoronglah pemerintah untuk mendirikan perpustakaan. Selain itu juga didirikan bagaimana untuk merawat kesehatan masyarakat, didorong untuk mendirikan pemandian-pemandian umum ya dan lain sebagainya. Termasuk juga pendirian dapur-dapur umum. Lalu kita memasuki kejayaan agama-agama, mulai muncul agama-agama umat manusia mulai menyadari bahwasanya agama itu penting gitu ya. Lahirlah juga istilah filantropi, tindakan-tindakan filantropi yang diamanatkan oleh agama. Tadi Bu Dian banyak membahas ya betapa pentingnya bersedekah, ya, berzakat, berinfak, berwakaf dan lain sebagainya. Ya, saya jadi ingat baru kemarin ini ya saya ada teman-teman Muslim gitu ya. Kemudian ada satu kawan kami yang sudah sepuh ya, umurnya sudah hampir 90 tahun. Beliau ini saya udah berteman dengan beliau sudah 20 tahun ya. Nah, beliau ini sebatang kara. Ya, beliau ini tidak menikah, umurnya sudah mendekati 90 tahun dan saudara-saudaranya pun sudah tidak ada yang hidup lagi gitu ya, dan tidak pernah ada kontak dengan keponakan dan saudara-saudara yang lain, sehingga beliau ini benar-benar sebatang kara. Nah, saat ini saya bersama teman-teman saya SMA bergotong royong ya untuk merawat beliau gitu ya. Tapi meskipun 90 tahun beliau masih kuat ya. Kuat-kuatnya orang tua ya paling tidak sakit lah kondisinya, bisa makan ya, bisa diajak ngobrol dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya berkunjung karena kebetulan di Bali akan ada hari raya Nyepi, jadi saya pulang ke desa gitu untuk mempersiapkan upacara Nyepi. Nah, upacara Nyepi ini berdekatan dengan Lebaran, sehingga saya tidak mungkin akan ada di kota Singaraja ketika Lebaran. Saya masih di desa, sehingga kemarin saya datangi beliau untuk memberikan, seperti biasa setiap tahun saya memberikan sarung, memberikan baju, kue, ya, dan memberikan sedikit uang untuk cukur rambut dan lain sebagainya. Nah, kemarin itu beliau minta tolong, seperti biasa, tolong bayarkan zakat saya, gitu ya. Nah, saya berpikir, wah kok pas sekali besok saya berbicara filantropi, ini orang tua saya meminta saya bayar zakat. Saya tanya, berapa sekarang bayar zakat? Gitu. Jadi karena saya merawat beliau berbanyak ya, jadi ada saya, ada teman saya yang lain juga ada sekitar 5 orang yang beliau, jadi saya tidak setiap tahun membayar zakat. Jadi siapa yang datang duluan, beliau akan minta siapapun yang datang duluan untuk bayar zakat.
Saya tanya berapa, oh sebesar 2,5 kilogram beras. Oh ya nggak masalah gitu, nanti saya bayarkan. Karena kebetulan saya tahu bahwa bayar zakat itu boleh dari mana saja kan, sehingga saya bilang gitu. Lalu saya coba-coba tanya ke teman-teman muslim, apakah orang yang sudah sebatang kara wajib bayar zakat? Meskipun saya udah bayar, tetapi saya tetap ingin tahu gitu. Karena beliau ini kalau orang sebatang kara ternyata termasuk orang yang duafa gitu ya, kalau tidak salah. Oh begitu jadi. Nah, di situ saya berpikir bahwa Islam itu sangat mencintai sesamanya. Ya, saya membayangkan saya kebetulan manggil orang tua ini babe ya. Orang yang seperti babe, yang hidupnya bergantung pada orang lain juga memiliki keinginan untuk membayar zakat. Bayangkan orang-orang yang mampu, ya tentu dia akan membayar zakat lebih banyak lagi. Coba bayangkan zakat-zakat itu dikumpulkan, saya membayangkan Indonesia tidak akan ada kemiskinan, Bapak Ibu. Ya. Lalu saya bertanya, ya mungkin nanti Ibu Dian ya dan pembicara yang lain mungkin ini bisa jadi bahan kita ya untuk karena kita akademisi mungkin kita perlu mensonding ini agar zakat-zakat ini tepat sasaran sehingga bisa menjadikan manusia Indonesia lebih sejahtera. Nah, itu baru Islam, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Kristen? Ya, di Kristen juga ada charity atau amal kasih, gitu ya. Di mana setiap orang yang datang ke gereja dia akan beramal di situ. Ya, kemudian belum lagi kalau hari-hari raya besar, ya mereka wajib juga menyisihkan pendapatan untuk beramal kasih. Ya, kemudian di Hindu dan Buddha kami mengenal yang namanya dana. Ya, dana itu adalah termasuk juga pemberian suci. Ya, pemberian itu bisa berupa makanan, pakaian, termasuk ilmu pengetahuan. Dan di agama Hindu, ilmu pengetahuan itu adalah sedekah yang nilainya paling tinggi, mengalahkan nilai-nilai sedekah yang lain. Ya, sehingga sangat penting untuk bersedekah ilmu pengetahuan. Itu begitu juga di Buddha. Kami memiliki konsep yang sama, namanya juga dana gitu ya, dana punya gitu. Nah, seperti itu. Jadi di setiap zaman itu filantropi itu selalu ada dan itu menjadi hal yang mulia sekali. Kemudian kita beranjak ke abad 19. Ya, di mana pada abad 19 itu ketika ada revolusi industri, di mana ketimpangan antara si miskin dan si kaya itu sangat kentara gitu ya. Itu juga muncul yang namanya filantropi struktural. Nah, jadi ada dua tokoh yang sangat menonjol waktu itu di abad 19. Kalau nggak salah namanya Rockefeller dengan Carnegie gitu ya, dengan mereka membuat gerakan yang bernama Gospel of Wealth gitu ya, Gospel of Wealth gitu. Mereka itu menghimbau semua orang-orang yang memiliki harta untuk berbagi kepada yang miskin untuk memperkecil gap kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, itu filantropi struktur. Nah, lalu kita memasuki abad 20. Sering sekali digaungkan bahwa abad 20 adalah eranya filantropi modern. Di mana filantropi itu tidak melulu hanya memberi, ya, tetapi tidak hanya memberi dan berbuat baik, tetapi tentang bagaimana memberikan solusi pada masalah kompleks yang dihadapi oleh generasi berikutnya. Ya, jadi filantropi itu kata kuncinya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dian bahwa kata kuncinya adalah sustainability. Ya, jadi bagaimana filantropi itu ya tidak hanya bersifat sementara tetapi berkelanjutan dan terus-menerus. Ketika memberi hari ini, besok itu masih bisa bermanfaat lagi, 2 hari lagi, 10 tahun lagi, bahkan itu akan diwariskan ke anak cucu. Itu. Nah, inilah mungkin yang menjadi tantangannya. Tantangan tadi saya bilang kalau semua masyarakat Indonesia, semua agama sudah memiliki sistem filantropi yang diatur sesuai dengan agama masing-masing, kita bisa bayangkan Indonesia is zero poverty kan gitu ya Bapak Ibu. Kita tidak akan lagi ada yang namanya kemiskinan karena bayangkan berapa itu yang terkumpul. Bahkan orang miskin saja ingin berzakat. Ya, ingin membayar zakat agar bisa
berbagi agar bisa apa namanya men, mengirim cinta kasih kepada sesamanya itu. Nah, nah inilah seringkali juga menjadi apa namanya abu-abu ya karena seringkali filantropi itu disamakan dengan amal. Padahal kalau dari segi apa namanya istilahnya itu sudah berbeda ya. Nah, apa yang membedakan filantropi dengan amal? Ya, kalau filantropi itu sifatnya sustainable, bersifat jangka panjang, berfokus pada mengatasi akar permasalahan. Sementara amal itu sifatnya mendadak dan memberikan bantuan itu sesaat. Ya, itu. Kemudian kalau kita dalam konteks apa namanya korporat, setiap korporasi yang ada di Indonesia bahkan di dunia memiliki juga yang namanya corporate social responsibility, ya. Dan seringkali juga kalau di konteks corporate dianggap sama. Ternyata filantropi dan CSR itu berbeda. Ya, kalau filantropi itu biasanya bersifatnya tidak hanya uh, kolektif, tetapi juga ada yang bersifat individu, ya, gitu dan lain sebagainya. Begitu juga CSR, ya. CSR itu karena namanya juga corporate, ya, biasanya diadakan atau diselenggarakan oleh perusahaan, ya, biasanya mengkombinasikan bisnis dan sosial, ya, itu. Kemudian ada di situ upaya untuk meningkatkan citra perusahaan, sementara filantropi tidak ada di situ untuk citra, ya. Kemudian tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Bu Dian bahwasanya bentuk filantropi itu bisa berbentuk donasi finansial, bisa juga berbentuk pelayanan masyarakat, kemudian bisa juga berbentuk teknologi dan inovasi atau pengetahuan, ya. Kemudian apa namanya bisa diselenggarakan oleh corporate, ya, yang apa namanya murni sifatnya bisnis, tetapi ada juga yang murni sosial. Ya, mungkin kalau corporate itu setiap perusahaan itu yang menyelenggarakan di bawah apa namanya korporasi atau yayasan gitu ya. Sementara yang sosial ini murni tidak ada unsur mengambil keuntungan. Ya, seperti misalnya kalau kita filantropi dalam kelas dunia gitu yang sifatnya non profit itu kita mungkin yang sering kenal itu mungkin UNICEF yang kayak gitu ya. Dan itu benar-benar tidak mencari keuntungan. Nah, kemudian apa saja apa namanya hal-hal apa saja yang menjadi pendukung atau yang bisa didukung oleh tindakan filantropi ini, gitu ya. Ada di ini pendidikan, ya, di bidang pendidikan, ada juga bidang kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Kalau bidang pendidikan, ya, banyak sekali individu ataupun yayasan ataupun korporat gitu ya yang memberikan beasiswa juga pembangunan fisik sekolah sebagai bentuk filantropi mereka. Ya, salah satunya mungkin Bapak Ibu kenal ya Oprah Winfrey ya, pemain film dan juga apa namanya anchor yang cukup terkenal ya. Dia membangun sekolah khusus untuk perempuan di Afrika ya karena di negara-negara dunia ketiga gitu ya perempuan itu sangat marginal ya seperti misalnya di Afrika ya kalau di Asia mungkin di India, Bangladesh dan lain sebagainya ya. Nah, itu perempuan itu masih hidupnya masih sangat di bawah gitu ya. Jadi sangat marginal sehingga dibutuhkan tindakan filantropi untuk penyetaraan antara perempuan dan laki-laki. Untuk bidang kesehatan, ya Bapak Ibu, kita semua menyadari sebagai warga negara Indonesia ya, meskipun pemerintah sudah berusaha keras untuk apa namanya menjadikan Indonesia, masyarakat Indonesia makin sehat gitu ya. Tapi pada kenyataannya dengan kondisi geografis kita yang sangat unik dan sangat kompleks itu ya, masih saja ada masyarakat belum tersentuh oleh bantuan medis ya. Bahkan apa namanya sering kita saksikan di televisi bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan harus ditandu gitu ya dari gunung menuju ke pusat-pusat
kesehatan gitu, sampai di tengah jalan anaknya meninggal tidak diselamat, atau misalnya orang yang sakit gitu di perjalanan harus menghembuskan nafas terakhir karena untuk mencapai fasilitas kesehatan itu harus menempuh jalan yang sangat ekstrim gitu ya. Nah, kemudian filantropi di bidang lingkungan juga sekarang sudah mulai banyak Bapak Ibu. Ya, lingkungan kita sudah semakin rusak ya. Bapak Ibu juga mungkin kemarin kita baru saja masih belum lupa ya dengan kondisi banjir bandang di Bekasi gitu ya. Bagaimana lingkungan kita sudah memerlukan tindakan yang tidak lagi santai gitu ya, tindakan yang sangat ekstrim untuk memperbaiki alam kita yang begitu rusak ya. Nah, filantropi di bidang lingkungan sekarang itu sudah banyak dilakukan. Bagaimana masyarakat berlomba-lomba menciptakan teknologi untuk membantu masyarakat mengelola sampah ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konservasi alam dan pengelolaan sampah ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bentuk filantropi yang lain yaitu pemberdayaan ekonomi. Ya, tadi salah satunya di sini ada tokoh filantropi ya, Bu Dian ya, memberikan pelatihan keterampilan ya, kemudian mungkin juga sudah sampai memberikan modal usaha kaum yang marginal ya, kaum yang tidak berdaya gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk dari filantropi yang mungkin nanti kalau kita ada niat untuk ke situ bisa untuk melaksanakan itu. Dan kebetulan juga Bu Dian saat ini saya dan suami juga bersama teman saya di Sidoarjo juga memiliki social entrepreneur juga ya, memiliki perusahaan Bali Global Circular namanya. Kami memiliki perusahaan yang khusus mengelola sampah. Ya, jadi di awal memang berat sekali Bu Dian. Sampah ini kan namanya sampah ya. Sampah itu kan kita ditolak di mana-mana. Ada baunya dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah sekian kali berpindah tempat Bu, karena Sidoarjo itu kan kota besar ya, jadi kami di awal sangat sulit untuk menemukan tempat yang pas gitu, sampai suatu ketika ada sebuah desa yang salah satu langganan sampah kami mengetahui kondisi kami yang kesulitan lokasi gitu ya, kami dipinjami tanah Ibu, bukan dipinjami sih ya, kami akhirnya bayar ya sewa dengan murah gitu, tanah desa yang rela ya yang bersedia disewakan untuk kami sebagai tempat. Nah, karena ini milik desa, maka kami dapat perlindungan dari desa untuk tetap mengelola sampah masyarakat gitu. Nah, dari awalnya kami mengambil sampah ke masyarakat ya, lalu lama-lama peraturan pemerintah juga ikut mendukung kami, bahkan mungkin Bapak Ibu tahu ya bagaimana truk-truk sampah itu mengular ya, termasuk kami di Bali juga darurat sampah ini Bapak Ibu. Ya setiap hari truk-truk sampah yang mengambil sampah di perumahan itu antri berkilo-kilo untuk membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, ya. Jadi tempat TPA kami itu sudah mulai menggunung dan itu sudah mulai mengkhawatirkan karena itu dikhawatirkan akan roboh ya, kemudian akan merugikan masyarakat sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, atas dasar itulah saya kemarin sama suami dan teman saya yang anak lulusan UGM gitu ya, berniat untuk membentuk perusahaan ini. Nah, sampai sekarang masih jalan dan kami dipercaya sekarang oleh perusahaan-perusahaan seperti IKEA ya, kemudian ASKO dan lain sebagainya untuk mengambil sampah mereka. Jadi ini baru langkah kecil. Saya mudah-mudahan ke depan saya juga bisa mengambil bidang-bidang lain untuk melakukan tindakan filantropi. Dan sebagai akademisi yang mengajar di universitas, salah satu filantropi yang mungkin kami lakukan ya, saya nggak berani mengklaim bahwa ini adalah tindakan filantropi ya, karena beberapa kegiatan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat itu juga ada yang didanai oleh pemerintah. Jadi kami nggak mau mengklaim ini sebagai tindakan filantropi, tetapi kami mengusahakan supaya apa yang ditawarkan pendanaan oleh pemerintah, kami kerjakan melalui pemberdayaan. Nah, salah satunya adalah melatih ibu-ibu di
desa-desa terpencil gitu untuk mengajarkan anak-anak keterampilan-keterampilan sosial, termasuk bagaimana memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau berbicara filantropi, tadi banyak sekali pertanyaannya, kenapa masih ada orang miskin gitu? Padahal semua orang sudah berniat untuk membagi kasih ya melalui pemberian, baik itu harta, ilmu, dan lain-lain. Tetapi kenapa gitu ya masyarakat kita masih timpang gitu ya? Nah, ternyata ada masalah di Indonesia. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ya, masalah apa yang mungkin yang menjadi filantropi di Indonesia itu masih belum maksimal dan mungkin belum pada track-nya yang benar gitu ya. Karena filantropi Indonesia itu ya sepencermatan saya gitu ya, itu masih kurang terarah. Ya masih ada ambigu antara filantropi, amal, CSR dan lain sebagainya. Kemudian belum ada regulasi yang kuat untuk mengikat bahwasanya orang-orang yang melakukan filantropi, yang membuat sistem keberlanjutan yang baik untuk masyarakat itu belum ada reward untuk itu, ya baik itu berupa pengurangan pajak dan lain sebagainya bagi individu ataupun korporasi yang melakukan filantropi untuk mengangkat derajat hidup orang banyak. Nah, kemudian ini disebabkan karena negara belum sepenuhnya terlibat dalam tindakan filantropi, Bapak Ibu. Ya, meskipun kita mampu untuk bertindak membantu orang lain, tetapi kalau kita tidak tahu akar masalahnya di mana, tentu hal itu tidak akan ada gunanya. Ya, karena ya ketika kita memberi, orang-orang harus menyadari bahwa yang kita mau itu adalah apa gitu. Ya, sehingga itu nanti akan dilanjutkan ke depannya, bukan terus-menerus memberi, lalu mereka akan menjadi tergantung. Ketika mereka menjadi tergantung menganggap bahwa diberi itu adalah hal yang lumrah, maka inilah tidak sehat di sini. Ya, kemarin ada berita di viral gitu ya, ada seorang anak ini yang pamannya suka berderma. Ya, jadi setiap minggu si paman ini memberikan sembako makan gitu kepada penduduk di sekitar. Nah, kian hari, ya, kian bulan, yang datang ke rumah si paman ini tambah banyak. Ya, sampai pada akhirnya si paman ini merasa tidak sanggup. Ya, tetapi orang-orang yang datang tambah banyak. Akhirnya karena terganggu, akhirnya si bapak ini pindah rumah. Bahkan setelah pindah rumah pun, ya, ternyata si orang yang diberi sedekah ini tetap datang, ya, kemudian sampai melakukan tindakan yang anarkis, dilempari rumahnya karena tidak diberi. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak kita inginkan, ya. Filantropi itu adalah bertujuan untuk memandirikan orang yang kita bantu. Ya, kita memberikan ilmu dengan harapan agar orang itu mampu berdiri di kaki sendiri dengan ilmu yang kita bagi, bukan menjadi tergantung. Seperti itu. Nah, sehingga inilah perlu ya kolaborasi antara negara dengan individu ataupun korporat untuk mencari tahu di mana sih akarnya agar bisa diselesaikan tanpa harus menimbulkan ketergantungan. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat memiliki keyakinan bahwa melakukan tindakan filantropi harus kaya dulu baru bisa bertindak, padahal tidak. Tanpa kaya dulu dengan ilmu yang banyak, kita bisa melakukan tindakan filantropi, kata Bu Dian tadi. Saya senang berbagi, saya senang sekali berbagi ilmu. Ya. Tapi tidak perlu kita harus mengeluarkan uang, dengan ilmu yang kita punya, kita bisa melakukan tindakan itu sehingga tidak perlu kaya dulu. Itu misalnya, ya contoh yang paling kecil. Ya, misalnya ada anak kecil, ya, nah kita temuin, ya kebetulan juga sering kita temuin di jalan ya. Nah, mereka itu minta, ketika kita ajak ngobrol, mereka kelihatannya pintar ya, dan di sekolah lumayan bagus. Kenapa mereka harus meminta lagi gitu ya? Nah, sehingga di situ kita bisa melakukan tindakan apa? Ya, misalnya saja mungkin berkolaborasi dengan sekolah supaya si anak tidak menjadi pengemis lagi. Dengan pengawasan sekolah dibantu oleh individu ataupun korporat, nah bisa di sini untuk menekan supaya anak-anak ini
berada di jalur yang benar dalam meraih cita-citanya dan lain sebagainya. Ya, karena dari tataran mental, kalau kita bisa perbaiki, maka anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, tidak menjadi orang yang suka menengadahkan tangan kepada orang lain. Itu. Nah, itulah masalah-masalah yang ada di Indonesia ya. Jadi nanti mudah-mudahan setelah seminar ini ya kita semua bisa menjadi filantroper yang bersedekah apa saja yang kita punya. Ya, kemudian apa ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai individu karena di filantropi itu tidak dibatasi ya yang melakukan tindakan filantropi bisa individu, bisa yayasan, bisa korporat dan lain-lain. Ya, langkah-langkah sederhana untuk berkontribusi ya misalnya seperti itu kita mengangkat anak asuh misalnya kalau ada tetangga kita yang tidak mampu sekolah ya udah kita angkat aja jadi anak asuh kita biayai sekolahnya kita kasih beasiswa kita awasi belajarnya ya sampai dia bisa hidup mandiri misalnya. Nah, itu hal-hal sederhana Bapak Ibu. Ya, karena berbuat baik itu tidak perlu jauh-jauh dulu ya. Pergi jauh-jauh ke Afrika nggak usah, tetapi kita lihat dulu sekitar kita. Ya, apakah anak di sebelah rumah saya kenapa nangis terus? Kita tengok ke sana ternyata mereka nggak bisa makan. Sedih kan? Kita bantu orang jauh-jauh ternyata di tetangga kita ada yang nggak makan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa kita cermati. Ya, kemudian membangun kebiasaan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling kecil, ya mungkin anak kita ajarkan ya, ajarkan untuk berbagi dengan kakaknya, dengan adiknya, ya, kemudian dengan kakek neneknya dan lain sebagainya, atau dengan tetangganya, ya. Contoh yang paling nyata kalau di Bali kami itu ada istilah nyamu braille. Ya, jadi setiap hari-hari raya besar ya, itu kami akan berbagi kepada saudara-saudara yang berbeda agama. Kalau upacara besar agama Hindu, maka kami akan berbagi ya dengan saudara Muslim dan saudara Kristen. Begitu juga kalau hari raya Idul Fitri ya, saya akan banyak mendapatkan makanan dari saudara-saudara yang Muslim gitu ya. Ada yang datang dari jauh bawain saya makanan rendang, gulai gitu. Ada juga bawain kue. Itu juga dengan umat Kristiani yang kebetulan saya juga termasuk tinggal di daerah Pancasila ya, semua agama ada gitu ya. Jadi saya mengalami betul bagaimana cinta kasih saudara-saudara saya yang non agama itu juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kami arisan bersama, kami memikirkan untuk mengunjungi panti asuhan bersama tanpa melihat panti asuhan itu miliknya orang Muslim, miliknya orang Bali, milik orangnya Kristen gitu. Jadi kami secara rutin ya nanti mau menengok panti asuhan mana gitu ya, kemudian bawa beras kemana gitu dan lain sebagainya. Ya, kemudian tentu saja terinspirasi oleh tokoh-tokoh filantropi. Menonton televisi acara-acara Kick Andy itu juga bagus untuk menjadi inspirasi Bapak Ibu. Ya, saya banyak juga terinspirasi dari situ ya. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di gunung yang selama ini kita nggak nyangka ada gitu ya. Nah, dari menonton saya tahu bahwa ada. Nah, lalu bagaimana dengan peran korporasi gitu ya? Sekarang Bapak Ibu, nah, yang seperti saya sampaikan tadi, banyak berdiri social enterprise. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang dibangun memang dengan tujuan filantropi. Ya, ini ada di gambar di depan ya Bapak Ibu ada ini beberapa gambar ya. Yang paling kiri itu ada ibu-ibu membawa anyaman. Yaitu adalah perusahaan Duanyam ya, di mana perusahaan ini memang lahir untuk memberdayakan ibu-ibu yang ada di Nusa Tenggara Timur gitu ya melalui anyaman daun lontar itu melakukan tindakan social enterprise ini ya mereka menampung kemudian membina supaya hasil anyaman ibu-ibu NTT ini bernilai jual tinggi kemudian menerapkan yang namanya fair trade ya itu perdagangan yang adil gitu ya jadi para ibu-ibu ini juga dilatih untuk menciptakan anyaman yang bernilai jual tinggi sehingga anyaman-anyaman ibu-ibu yang di NTT ini sampai dipasarkan ke dunia internasional Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga perusahaan yang bernama Jawara.
Nah, Jawara ini memberdayakan petani-petani lokal untuk menciptakan produk-produk organik yang bernilai tinggi. Ya, termasuk di dalamnya ada pertanian berkelanjutan. Jadi para petani ini dilatih bagaimana menciptakan produk organik yang bernilai jual. Bahkan produk-produk mereka tidak hanya dibeli oleh masyarakat Indonesia ya, tetapi juga masyarakat luar negeri karena produksi petani ini diolah sedemikian rupa untuk menjadi produk-produk yang bernilai jual seperti misalnya membuat infus rice gitu ya, beras yang sudah diberi zat-zat alami seperti bunga telang gitu ya, sehingga beras itu berwarna ungu, kemudian itu dijual ke luar negeri karena dianggap memiliki kandungan gizi yang lebih banyak daripada nasi biasa. Jadi sudah levelnya itu sudah terangkat gitu dengan infus rice ini. Nah, itu jadi para petani dilatih untuk itu. Bagaimana caranya meningkatkan nilai jual produk-produk petani ini supaya memiliki manfaat-manfaat yang menjadi daya tarik gitu. Ya, jadi ketika mereka menanam jahe, jahenya itu organik, ya, kemudian dia olah sedemikian rupa menjadi teh ya dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Jawara. Kemudian ini hanya beberapa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari social enterprise di Google itu banyak sekali. Ini saya hanya ambil beberapa saja ya berdasarkan varian dari perusahaannya ya. Kemudian ada Waste for Change. Ya, ini perusahaan ini memang lahir memang dia jasanya ya, perusahaan jasa untuk mengolah sampah, untuk mengelola sampah. Ya, salah satu jasa yang mereka punya adalah pelatihan mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Ya, jadi secara rutin ya, Waste for Change ini mendatangi desa dan kelurahan untuk menyadarkan masyarakat bagaimana caranya agar sampah itu bernilai guna dan tidak mengotori lingkungan atau merusak bumi. Ya, sehingga di situ diajarkan memilah sampah ya, memilah plastik yang ada ratusan jenisnya plastik gitu ya, itu dilatih. Nah, masyarakat sadar, kemudian diberikan juga penyadaran bahwa betapa bahayanya sampah itu. Kemudian ada juga yang namanya disable, ya, yaitu pemberdayaan para disabilitas. Ya, jadi para disabilitas ini dilatih untuk bisa ikut eksis dalam perdagangan yang sifatnya inklusi. Gitu. Yang terakhir itu ada relief. Ya, ini relief ini jasanya adalah membantu orang-orang yang memiliki masalah mental, ya mental health. Ya, jadi relief ini tidak hanya menerima customer atau pasien yang mampu, tetapi juga menerima pasien yang tidak mampu secara gratis. Yang mampu ya bayar gitu, yang tidak mampu gratis. Ya, itu kemudian program kemitraan ya untuk dampak sosial itu harus dikembangkan juga bersama korporasi ya, menciptakan keberlanjutan melalui filantropi strategis. Jadi perusahaan itu ya kalau memang mereka punya kepedulian gitu ya, mereka harus memiliki rencana jangka panjang untuk melakukan tindakan filantropi. Setelah ini akan apa dan seterusnya. Ya, sehingga keberhasilan tindakan filantropi itu akan terukur. Bahwasanya tahun ini saya akan membina desa ABC gitu ya. Hasilnya apa? Oh, ternyata mereka sudah mandiri. Gitu. Nah, kalau semuanya mau melakukan dengan baik dan benar, Bapak Ibu, saya yakin ya kita tidak akan ada yang miskin di Indonesia, Bapak Ibu. Saya sangat mendambakan itu. Karena sangat sakit hati ini kalau melihat di jalan itu ada yang miskin, itu kita ikut sakit Bapak Ibu. Tidak hanya si miskin yang sakit, kita juga ikut sakit. Makanya saya selalu kalau ngobrol dengan teman-teman saya dari Eropa selalu nanya, di situ ada pengemis nggak ada itu ya. Paling jelek itu di Eropa itu adanya adalah pengamen, ya. Orang-orang yang tidak punya rumah yang homeless itu
Ya, sebenarnya mereka ada, cuma kadang-kadang masih ada juga yang bandel tuh, ya, tidak tahu informasinya dan lain sebagainya. Tapi di situ jarang sekali ditemukan. Sehingga apa? Saya bilang, "Kamu bahagia nggak?" "Bahagia." Ya, salah satu, kebahagiaan itu adalah tidak menyaksikan orang miskin, ya. Dan saya harap tidak hanya tidak menyaksikan, tetapi benar-benar tidak ada yang miskin ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, memang benar kalau di Eropa itu, contohnya Denmark ya, pajak mereka tinggi. Masyarakatnya bayar pajak 40% Bapak Ibu. Tetapi semua fasilitas itu gratis. Jadi orang sakit tidak khawatir untuk tidak punya uang mau ke rumah sakit gitu ya. Meskipun penghasilannya dipotong, tetapi mereka melihat secara langsung bahwasanya mereka juga dimudahkan dengan pajak yang tinggi itu. Ya, tanpa lagi harus apa namanya? Nyumbang ini, nyumbang itu, tetapi sudah pajak itu sudah digunakan untuk kesejahteraan yang semaksimal mungkin ya. Nah, lalu tentu ya niat itu ya kalau baik ya Mbak Amel dah waktunya udah habis ya? Iya, Ibu, sudah. Oke dah, lagi sedikit ya Mbak ya. Ya, mungkin Ya, agak tantangan dipersingkat dalam aja. filantropi ini kasus Indonesia ya. Ya, itu tantangannya ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan mungkin ada tantangan lain ya. Kemudian masa depan filantropi kita tuh seperti apa sih? Ya. Dan terakhir mungkin Bapak Ibu bertanya ya, dampak filantropi itu kita lihat ya, kita saksikan, kita rasakan ya. Lalu bagaimana supaya filantropi bernilai ya? Ini semuanya ada kolaborasi di situ, ada peran semua pihak Bapak Ibu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya mengajak Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk apa namanya? Menghilangkan gap ya, kesenjangan di antara si kaya dan miskin ya. Kita boleh saja ada yang di kelas middle ya, kita ada di tengah-tengah. Ke bawah kita bisa bantu, ke atas bisa kita dorong, namanya kita begitu ya Ibu Diani sebagai akademisi gitu ya. Mau kita sih atas bawah kita bisa dorong supaya semua memiliki kemandirian. Tetapi Bapak Ibu saya sering bertanya, ya ketika kita punya program zakat, orang Indonesia sebagai negara yang paling apa namanya, yang paling apa istilahnya ya, dermawan di dunia gitu ya. Uh, apakah benar tindakan filantropi yang sudah kita lakukan itu sudah tepat sasaran gitu ya? Apakah dengan tindakan filantropi itu benar-benar kita bisa memberi untuk masyarakat? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Terima kasih semuanya ya. Filantropi yang baik bukan hanya tentang memberi tadi Bu Dian sudah singgung juga ya, tetapi juga menciptakan sistem memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri. Nah, ini kata kunci kita hari ini ya. Dua orang sudah menyampaikan, mudah-mudahan pembicara ketiga bisa melengkapi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Amel. Baik, terima kasih Ibu Luputu untuk insight-nya ya atas filantropi. Ini banyak banget teman-teman ya tadi materi dari Ibu Lu ini tadi mulai dari sejarahnya, terus habis itu kayak perbedaan-perbedaan dengan beberapa kata seperti mungkin berbeda dengan amal atau mungkin CSR kayak gitu sampai dampak dan manfaatnya buat teman-teman semua kayak gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Lu untuk materinya yang sangat komplit ya yang tadi ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Nurul. Halo Ibu. Ya, halo, selamat siang. Udah Siang Ibu. Iya, sudah Wes, siap Ibu untuk menyampaikan materinya? insya Allah. Sudah Oke. ada di layar kaca, Ibu Ah, Bapak. belum masuk Ibu untuk share screen-nya. Baik, sudah ada, Mbak? Sudah Ibu, sudah jelas. Silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bergabung di forum ini. Perkenalkan, saya Nurul Rahmah Pramadika. Saya dosen di salah satu universitas yang ada di Bandung, Ars University. Kebetulan saya mengampu untuk program studinya di manajemen pariwisata. Jadi memang basic saya di pariwisata sejak kuliah D3 hingga S2.
Dan senang sekali ya bisa bertemu dengan Ibu Dian dari Karawang, kemudian ada Ibu Niluh Putu ternyata dari Bali. Saya banyak banget belajar pariwisata di Bali ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk saat ini saya akan sedikit membahas mengenai Sustainable Development Goals melalui pariwisata sebagai filantropi untuk membangun dampak sosial di negara ini. Nah, sebelumnya mungkin ada yang pernah tahu istilah dari SDGs itu apa? Boleh di kolom chat atau raise hand, ada yang tahu sebelumnya untuk SDGs ini sering mungkin dibahas di kepemerintahan mungkin ya, tujuan dari pembangunan dari kementerian ini, mereka sering membahas SDGs. Dan kalau misalkan kita melihat air terjun ini, sangat adem ya Ibu Bapak ya, sangat menarik, sangat sejuk gitu isi hati kita tuh ingin gitu terus ada di air terjun ini. Apalagi kalau misalkan di Bali banyak banget ya Bu Nil Putu ya air terjun yang masih benar-benar adem, natural. Saya juga pingin ke Bali lagi, mudah-mudahan kapan-kapan ya bisa penelitian ke Bali gitu. Nah, tapi betul ya Bu ya, tapi kapan-kapan nanti undang saya Ibu ya ke Bali. Tapi apakah si anak cucu kita bisa mendapatkan pemandangan senatural ini? Mungkin saya sekarang usia 32, mungkin nanti punya cucu di usia 50 gitu. Saya ingat cucu saya tuh bisa menikmati pemandangan yang saya saksikan saat ini gitu. Tidak hanya berhenti di saya. Itu yang dimaksudkan dengan dari SDGs itu keberlanjutannya. Saya ingin anak cucu saya menikmati pemandangan alam di Bali sana sama seperti saya saat menikmatinya di hari ini. Tuh. Nah, ada 17 tujuan atau indikator dari SDGs itu. Ini akan ada sangkut pautnya dengan filantropi. Yang pertama itu sudah dibahas mungkin tadi oleh Ibu Niluh Putu, tidak ada kemiskinan. Kemudian tidak ada kelaparan, tadi sudah disinggung, masa ada tetangga kita yang masih nangis kelaparan gitu kan ya. Kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, mungkin ini berhubungan dengan holistik yang dibahas oleh Ibu Dian. Pendidikan berkualitas seperti apa, karena jenjang pendidikan itu harus kita dukung, harus kita terus support, karena yang bisa memberantas poin nomor 1 kemiskinannya itu apa? Pendidikan. Kemudian ada kesetaraan gender, kebetulan hari ini juga sekarang narasumbernya perempuan semua ya, jadi memang sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan bisa bersaing gitu ya, sama-sama di dunia kerja itu kita bisa setara. Ada air bersih dan sanitasi layak, kemudian energi bersih dan terjangkau. Alhamdulillah kemarin 2 bulan kemarin pembayaran listrik 50% ya, diskon dari PLN. Saya berharapnya bukan 2 bulan, tapi kalau bisa seterusnya diskon listrik ini mudah-mudahan ada yang rekanan atau saudaranya orang PLN dilanjutkan gitu diskon listriknya. Kemudian ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ada industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan ini kalau misalkan zaman dulu banyak banget ya Bu ya kesenjangan sosial antara kasta A, B, C dan sekarang sudah terlihat berkurangnya gitu. Kemudian kota komunitas berkelanjutan, setahu saya juga di Indonesia itu sudah banyak diberlakukan seperti smart city. Kemudian ini ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, seperti kita tahu di Indonesia iklimnya sudah sekarang musim apa ya? Kok kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang tiba-tiba banjir, kadang-kadang juga kering kerontang. Itu penanganan perubahan iklim juga harus diperhatikan. Adanya juga di sini ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian dan keadilan kelembagaan yang tangguh. Kemarin di Jakarta juga sudah ribut-ribut ya, banyak demo. Mudah-mudahan kita bisa segera berdamai gitu dengan tentram negeri ini. Dan terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Tadi Ibu Dian juga sempat membahas ada salah satu yang
perusahaan sangat filantropi dari multi level marketing itu juga mungkin di Indonesia belum terlalu belum terlalu familiar. Tapi di negara lain justru itu sudah berlangsung seperti itu ya. Nah, kalau misalkan untuk filantropi sendiri ini apa? Tadi sudah dibahas juga oleh narasumber pertama dan kedua, intinya adalah tindakan atau upaya membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, memerangi kemiskinan, mendukung pendidikan, kesehatan, seperti yang tadi saya sebutkan di indikator 17 SDGs sebelumnya, di slide sebelumnya. Nah, kemudian karena saya basicnya dari pariwisata, contoh filantropi SDGs dalam pariwisata itu seperti apa? Ada istilahnya CBT kalau orang pariwisata menyebutkan, atau kita sebutnya community based tourism. Contohnya kita bisa mengembangkan proyek yang memberdayakan masyarakat seperti mendirikan koperasi yang dikelola oleh penduduk setempat untuk menjual produk lokal kepada wisatawan sehingga meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi lokal. Kalau di daerah saya, kebetulan saya rumahnya itu di Cimahi, dekat dengan Kampung Cirende. Mungkin ada yang udah pernah mendengar Kampung Cirende. Nah, Kampung Cirende ini memaksimalkan sumber daya alam yang dimilikinya, yaitu seperti singkong untuk dijual sebagai pangan. Nah, di sini benar-benar menurut saya dia memaksimalkan sumber daya alam untuk pendapatan penghidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka itu kehidupannya itu bergantung dari singkong. Nah, enaknya kenapa yang saya lihat gitu ya, pada saat kita krisis beras mahal. Kita krisis beras mahal. Pernah di tahun, mungkin 2 tahun ke belakang ya kalau nggak salah, harga beras itu melonjak langsung, fluktuatifnya langsung grafik tinggi. Nah, di Kampung Cirende ini nggak kelaparan, mereka nggak kesusahan beras karena mereka itu basicnya adalah memakan singkong. Nah, seperti itu ya dari si CBT yang ada di Cirende. Kemudian kita juga di pariwisata ada istilahnya yang disebut dengan ekoturism. Dengan cara menginvestasikan dalam inisiatif konservasi untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Contohnya termasuk dalam program restorasi habitat, pengelolaan taman nasional, atau proyek pengurangan limbah di destinasi wisata. Ini juga sudah berlangsung, kayak misalkan saya lihat di Pangandaran. Ada penanaman mangrove. Karena kalau misalkan setahu saya ya, koreksi kalau saya salah karena saya bukan ahli teknik lingkungan, mangrove itu bisa menahan abrasi kan, dan si mangrove itu tumbuhnya itu lama gitu kan, jadi memang harus dilakukan dari sekarang gitu, karena untuk kedepannya agar berlanjut si lingkungan yang baik ini memang harus dilakukan sedari dini gitu. Nah, ada juga istilah pariwisata berkelanjutan, karena kebetulan saya basicnya kemarin sekolah di S2 itu di program studi pariwisata berkelanjutan, ada 3 pilar yang dipegang oleh pariwisata berkelanjutan ini. Jadi yang dimaksud dengan sustainable tourism ini adalah pariwisata yang mengedepankan aspek pertama, ekonomi, kedua, sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan. Sustainable tourism ini sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset yang penting bagi pariwisata, tidak hanya untuk sekarang tetapi di masa depan. Makanya tadi saya slide pertama yang awal-awal ada air terjun dengan keindahan pepohonannya yang masih hijau. Sekarang kita bisa nikmati, tapi apakah nanti cucu cicit kita bisa menikmatinya? Apakah kita bisa menjaganya untuk mereka? Jadi bukan untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan, seperti itu ya. Nah, ini untuk pendekatannya berbasis masyarakat. CBT tadi saya sudah cerita. Dengan cara apa? Pertama, ada keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pariwisata. Kemudian, adanya partisipasi tersebut mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi melalui pengelolaan dan pengembangan aktivitas pariwisata. Oke,
pemerintah yang memberikan kebijakannya. Tapi menurut saya si masyarakat ini harus dilibatkan untuk proses perencanaannya. Karena kenapa? Mereka yang tahu sumber daya alam apa yang mereka punya. Mereka yang tahu SDM mereka itu seperti apa. Ya, seperti itu. Kemudian adanya juga di sini pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pariwisata direncanakan, kemudian dikembangkan, dan dikelola dengan memperhatikan sumber daya alam dan sosial budaya dengan tujuan dapat dipergunakan untuk generasi yang akan datang. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalian menjadi mahasiswa pariwisata, bukan berbicara untuk kalian mendapatkan uang dari bisnis pariwisata itu seperti apa. Tapi kalian harus menjaga ekosistem pariwisata itu dinikmati oleh cicit kalian. Jangan kalian berpikir hanya jangka pendek saja. Kalian bisa mendapatkan uang dari sektor pariwisata. Kalian bisa buka usaha pariwisata untuk hari ini, iya. Tapi ke depannya pikirkan dampaknya. Apakah usaha pariwisata yang kalian buat jika kalian menjadi seorang pengusaha pariwisata akan bisa dinikmati oleh cicit cucu kalian seperti itu. Saya selalu tekankan kepada mahasiswa seperti itu. Dan ini mungkin terakhir dari saya sebagai insan pariwisata, tingkat kompleksitas dan multisektoral pada elemen fisik dan kelembagaan pariwisata menjadikan pariwisata membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif dalam mencapai keberhasilan pembangunan berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mungkinnya bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama. Mari menjadi manusia yang berdampak baik terhadap keberlanjutan yang berdampak baik bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Nurul untuk materinya ya. Ini nyambung banget sama basicnya Bu Nurul ya tadi di pariwisata kayak gitu. Penghubungan filantropi dengan pariwisata. Terus habis itu kayak dampak secara berkelanjutan untuk sekitar kita kayak gitu. Terima kasih banyak Ibu Nurul dan kedua narasumber lainnya. Baik, untuk penyampaian materinya ini sudah dicukupkan ya dari 3 narasumber. Ini untuk sekarang ini saya membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau bertanya kepada 3 pembicara kita bisa banget untuk langsung raise hand kalau misalkan mau open mic atau juga bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Ini udah ada satu ibu-ibu, saya izin bacakan. Mohon izin bertanya, apa langkah kecil yang bisa dilakukan untuk mulai berkontribusi dalam kegiatan filantropi dan berbagi dengan sesama? Ini nggak ada spesifiknya untuk siapa, jadi mungkin bisa dijawab oleh tiga-tiganya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dian. Silakan Ibu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Amel, terima kasih Bu Bila ya ini ya. Oke, Iya. saya coba jawab ya. Mungkin langsung ya saya jawab. Mungkin karena sebagian besar di sini adalah seorang akademisi gitu ya. Atau kalau yang lainnya praktisi atau apapun itu ya. Yang jelas kita memiliki banyak ilmu. Banyak ilmu yang belum tentu orang lain itu punya gitu. Nah, dari hal yang kecil aja kita bisa bikin konten gitu ya di media sosial untuk dibagikan kepada follower kita, audiens kita gitu ya. Jadi nggak melulu memulai dari yang kecil itu adalah sebuah materi gitu ya, tapi apa yang kita miliki saja yang paling mudah dan itu bisa diberikan melalui media ataupun tempat yang memang juga gratis gitu ya. Itu yang paling gampang menurut saya gitu. Atau mungkin kalau secara materi nih kita punya gaji gitu ya. Setiap kali kita gajian gitu ya, dapat gaji dari ngajar atau apapun itu, kita bisa memberikan kepada eh,
anak yatim atau yang membutuhkan atau mahasiswa kita yang mungkin bisa membantu mereka itu agar bisa termotivasi untuk terus bisa belajar begitu. Jadi hal-hal kecil itu sebenarnya mudah apa yang sudah kita miliki saja dari apa yang sudah kita miliki, nggak perlu kita mengumpulkan eh, seseorang atau donatur gitu ya. Tapi kalau itu dikerjakan secara rutin, nah ini dampaknya juga akan luar biasa gitu loh. Apa yang kita berikan, orang lain pun tidak melirik gitu loh. Oh, itu Bu Lupu tuh sudah banyak nih berkontribusi terhadap sampah. Bu bisa nggak saya ikutan memberikan apa kontribusi juga tentang sampah gitu ya. Kalau itu kita lakukan secara rutin, orang lain pun akan melihatnya dan akan ikutan begitu. Jadi saya rasa mulai dari yang kecil itu adalah mulai dari apa yang kita miliki, tidak perlu harus besar yang kita miliki, ilmu dan sebagainya, ide pun juga bisa, dan di media-media yang gratis juga. Kalau tentang materi itu tadi, kita punya gaji, punya honor gitu ya, kita bisa memberikannya kepada mahasiswa kita agar dia juga bisa termotivasi. Mahasiswa yang membutuhkan, misalnya anak yatim atau yang memang dia belum dapat beasiswa tapi ingin selalu kuliah gitu. Begitu mungkin Ibu Bila, mungkin Bu Luputu, Mbak Nurul bisa menambahkan. Baik. Silakan dari Bu Luputu atau Bu Nurul. Siapa nih Bu Nurul? Ya, siapa duluan? Mbak Nurul silakan. Oh, saya dulu. Ya, kalau tadi contoh kecil, kalau misalkan saya sih nggak jauh-jauh, misalkan kita harus melakukan pengabdian kepada masyarakat dulu, misalkan ya. Kan kalau misalkan biasanya dosen itu kental dengan tridharma perguruan tinggi. Minimal kita dari rumah kita dulu gitu. Kalau misalkan saya sendiri kebetulan sudah punya 2 anak, satu masih bayi, satu lagi balita. Saya ajarkan ke anak-anak saya itu untuk jaga lingkungan, minimal buang sampah. Ini tempat sampahnya di sini, pisahkan antara organik, anorganik itu saya biasakan dari anak saya yang usia 1 tahun gitu. Terus kalau misalkan kita jalan-jalan itu jadi bukan sekedar jalan-jalan, tapi kita cerita filosofinya perjalanan itu apa yang kita temukan, terus apa yang kita bisa ambil dari lingkungan sekitar itu kayak gimana. Kayak misalkan saya bercerita ke anak saya yang usia 4 tahun, dia mungkin sudah mengerti gitu kalau misalkan ketika ibunya bercerita. Tuh lihat di pinggir sana ada sungai, sungainya itu kotor. Nah, kenapa bisa banjir? Kenapa ya orang-orang buang sampah di sana sembarangan? Nah, nanti kalau misalkan kamu sudah besar, kamu harus mengerti. Biar tidak terjadi banjir, kamu tidak boleh membuang sampah ke sungai. Akibatnya nanti banjir. Kalau misalkan rumah banjir, kayak gimana? Jadi saya lakukan hal-hal kecil itu dimulai dari keluarga. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Ibu Ya. selanjutnya dari Bu Luputu. Ya, terima kasih ya. Baik, hal kecil ya. Kita kembali ke akar kata filantropi. Ya, segala tindakan yang didasari cinta kasih pada sesama itu adalah filantropi. Sekecil apapun tindakan itu ya didasari cinta kasih pasti sudah bertindak. Nah, dalam konteks saya, karena kebetulan saya juga pengajar, dosen ya, karena kebetulan juga saya memiliki usaha sampah gitu. Yang sudah pernah saya lakukan, hal yang paling kecil adalah pelatihan memilah sampah. Ya, pada awalnya sebelum saya tahu sampah lebih jauh gitu ya, saya hanya tahu plastik itu ada satu jenis. Ya, ternyata setelah saya mengikuti pelatihan ya dan lain sebagainya, ternyata sampah itu ada banyak. Ya, dan itu setiap sampah itu memiliki potensi merusak yang berbeda antara satu jenis plastik dengan plastik yang lain. Sehingga pengetahuan saya yang tentang plastik yang sangat banyak itu saya tularkan di ibu-ibu di lingkungan saya dari mulai desa saya.
ya. Karena pernah suatu ketika di desa saya ada program, jadi desa itu membeli sampah plastik yang dimiliki oleh warga. Nah, setelah berjalan beberapa bulan, program itu berhenti karena desa mengalami kerugian. Jadi ketika mengambil semua sampah plastik tanpa dipilah lagi, ternyata harganya setelah dijual kembali beda, sehingga rugi desa kami. Nah, karena rugi jadi modalnya habis, tidak bisa lagi membeli sampah dari masyarakat. Nah, sejak saat itulah eh, saya pendekatan ke desa, saya ajarkan ini loh, nanti kalau beli sampah itu ini harganya beda dengan ini gitu, sesuai dengan pengalaman saya di usaha Sidoarjo gitu. Jadi saya tanya juga temen, ini harganya berapa? Kalau sampah ciki-cikian itu beda Bapak Ibu, itu lebih lebih murah itu daripada sampah yang kresek, itu lebih murah. Dan sampah kresek yang warna hitam itu juga paling murah itu. Ya beda beda harganya. Nah, hal sekecil itu kalau saya sendiri nggak tahu, kalau saya nggak ikut pelatihannya gitu. Bagaimana masyarakat kita tahu kalau kita tidak terus-menerus menggaungkan itu. Nah, itu nomor satu. Kemudian mungkin Bapak Ibu suka baca koran ya, pariwisata di Bali itu parah sekarang. Mungkin Mbak Nurul sudah sering dengar ya, turisnya banyak tetapi hotelnya sepi. Ada masalah apa? Nah, saya suka baca ya. Saya termasuk orang yang suka sekali mengamati sekitar gitu ya. Kualitas turis yang datang ke Bali itu sekarang menurun drastis. Yang datang ke Bali itu sebagian besar datang untuk menyedot sumber daya alam orang Bali. Karena mereka datang, ya mereka makan seperti orang lokal, ya mereka bahkan ada yang Mak Nurul mungkin nggak tahu ya, turis-turis di Bali itu sekarang beli nasi jenggo nawar loh Mak Nurul. Iya, iya beli nasi itu nawar. Jadi harga nasi 15.000 dia minta nggak boleh 10.000 katanya. Nah, bayangkan mereka datang ke sini itu untuk menyedot, untuk ikut berdesakan berbagi sumber daya dengan kita. Bayangkan mereka datang ke sini hanya menghabiskan sekian dolar, tetapi apa yang kita sumber daya alam kita habis, apa mereka pakai air kita, air tanah kita, ya nggak? Mereka menambah polusi di Bali. Mereka sewa motor. Ada juga yang beli motor. Mana-mana naik motor. Sehingga apa? Hotel kita sepi karena mereka ngekos, Mbak Nurul. Ya, mereka kos di sini. Ya, jadi berapa kerugian kita sebagai masyarakat Bali karena mereka di sini mereka memakai air kita dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana menyadarkan masyarakat kita untuk menutup kesempatan mereka, tetapi masyarakat kita sudah terlanjur terjerat ekonomi pasar. Ada asal ada uang mereka mau gitu. Jadi yang punya kos-kosan juga nerima-nerima aja, boleh datang kos dengan harga sama, bahkan ada yang sampai nawar dan lain sebagainya. Itu parah. Nah, itu sedang saya kerjakan sekarang. Saya mengajak pemuda-pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang memiliki hutan di Bali, itu saya ajak bahwasanya mereka harus rutin menjaga sumber hutan supaya airnya tidak habis. Ya, karena apa, sekarang villa-villa itu sudah merambah ke hutan-hutan, ke desa-desa dan lain sebagainya. Jadi pemuda saya perkuat, ya saya ajak untuk menggali kearifan-kearifan lokal yang berhubungan dengan air. Ya, mengajak mereka untuk menanam pohon, ya, untuk menggali kearifan-kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang untuk tetap menjaga hutan dan lain sebagainya. Ya, karena sekarang masyarakat Bali sudah mau semua air terjun mau dibuka, Mbak Nurul. Tadi saya ingat Mbak Nurul memperlihatkan air terjun ya di Bali itu sekarang di Singaraja aja di Kabupaten Buleleng itu mau membuka 5 air terjun baru untuk pariwisata. Jadi air terjun yang dulu terisolir mau dibuka untuk umum. Padahal itu adalah air terjun yang sumber air yang sangat penting di kota kami. Ya, itu mau dibuka. Bayangkan kalau ada orang datang sana buang sampah, apa yang terjadi? Ya, jadi hal-hal kecil itu seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, jadi ibu angkat juga bisa. Jadi kalau ada anak yang kurang mampu hanya untuk bayarin mereka bekal setiap hari mungkin 10.000, 15.000, tetapi membuat mereka
bisa sekolah sampai lulus dan bekerja setelah tamat, tidak seberapa yang kita lakukan, tetapi hasilnya membuat kita bangga, ya gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu kita perlu lihat siapa yang tidak mampu sekolah, kok ini tamat SMP kok tidak mau sekolah lagi. Kita harus buka telinga. Wah, di sekitar kita ada yang tidak mau sekolah. Kalau belum tidak mau sekolah, kita persuasi, kita rayu. Biasanya saya merayu orang yang nggak mau sekolah. Apalagi sekarang sekolah udah gratis yang negeri. Ya, jadi bisa kita dengan cara membelikan bekal. Kalau kenaikan kelas biasanya saya belikan sepatu sama tas, ya biar mereka juga tidak minder di sekolah apa, misalnya kaos kaki gitu dan lain sebagainya. Atau bajunya udah mulai ketat ya, diajak ke tukang jahit ya, dibelikan kain, ongkos jahitnya kita bayarin. Nggak seberapa, nggak membuat kita miskin juga ya, tetapi bagi yang membutuhkan itu luar biasa. Itu akan diingat. Kebetulan sekarang saya punya anak asuh, orang Papua sama orang dari Nias ya, kuliah di kampus kami. Ada orang Papua ini beasiswanya nggak masalah, banyak dapat beasiswa tapi nggak bisa mengelola uang. Saya bantu mengelola uang. Ya, saya ajarkan bagaimana supaya uangnya tidak habis sebelum beasiswa yang lain datang lagi. Ya, banyak di mahasiswa Papua kita yang apa namanya DO karena itu Bapak Ibu sesampai di Bali mereka terbuai dengan kesenangan duniawi ya, mereka main-main ke sana lupa kuliah ya, sehingga DO. Nah, mungkin dengan hal-hal kecil seperti itu Bu Dian dan Bu Nurul yang mungkin karena beliau ini juga dosen gitu ya, bisa hal-hal kecil seperti itu. Kita lihat ada nggak mahasiswa yang di luar daerah kita yang kesulitan ya, supaya mereka bisa tamat kembali ke daerahnya membawa sesuatu, mungkin itu bisa dicermati. Ya, itu menjadi concern saya sekarang ya, memastikan bahwa anak-anak dari seluruh negeri yang terpelosok dan terpencil kembali membawa ilmu membangun masyarakatnya di situ. Ya, itu aja dari saya ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Ibu Luhut untuk jawabannya. Jadi seperti itu ya Kak bilang. Jadi bisa dari mana aja, bisa dari diri sendiri. Terus habis itu tadi kalau misalkan Bu Nur dari keluarga, terus kalau dari Bu Luhut juga kecil-kecil untuk masyarakat atau sekitar kita kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu. Baik, kita berpindah ke pertanyaan yang selanjutnya. Waktunya juga sudah jam segini ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini ada dari Pak Cahya Fajar dari Politeknik Bumi Akpelni. Izin bertanya, bagaimana tips agar bisa mendapatkan dukungan perusahaan untuk kolaborasi melaksanakan kegiatan sosial? Pada umumnya perusahaan memiliki CSR. Nah, bagaimana agar CSR-nya bisa kita guide ke sasaran kegiatan sosial kita? Oke, berarti ini terkait CSR tadi Bu Luputu juga udah sedikit ya membahas tentang perbedaan tentang CSR dan filantropi kayak gitu. Nah ini ditanyakan oleh Pak Cahya Fajar. Silakan siapa yang mau menjawab ibu-ibu sekalian? Silakan Bu Luputu. Ya, oke. Terima kasih Bapak Cahya ya. Memang ini tadi kan apa tantangan kita di Indonesia ya. Nah, kita itu nggak pernah mau saling sowan gitu ya. Korporasi jalan sendiri gitu, kita akademisi jalan sendiri. Nah, ini yang kemarin saya inisiasi juga dengan BCA Bapak Ibu. Jadi apa namanya di Kota Singaraja tuh kota kecil Bapak Ibu, kota kecil banget ya. Jadi apa namanya semua bank ada ya, salah satunya ada Bank BCA. Nah, Bank BCA biasanya bank-bank itu kalau di Bali ya, bank itu senang sekali CSR-nya berbentuk bak sampah, ya nggak? Kalau nggak bak sampah, lampu penerangan jalan gitu ya. Yang penting ada nama banknya gitu. Nah, kemudian kebetulan ya di belakang BCA itu ada sekolah ya yang ada namanya SD Negeri 1 Kampung Bugis namanya. Ya, di sekolah itu sebagian besar anak-anaknya itu kurang mampu karena sebagian besar itu anak-anak yang bersekolah di sana itu adalah diasuh oleh neneknya atau kakeknya karena orang tuanya ada yang bercerai, ada yang merantau sehingga anak-anak itu dititipkanlah di kakek neneknya. Nah,
Nah, sebagian besar anak-anak di SD ini tidak memiliki budaya belajar di rumah, sehingga mereka itu sangat terbelakang, Bapak Ibu. Ada yang kelas 3 belum bisa baca, ada yang kelas 5 belum bisa baca, bahkan ada yang udah mau lulus nggak bisa baca, ya. Nah, kebetulan waktu itu saya berkunjung ke situ. Kepala sekolahnya udah nggak bisa karena tidak ada dukungan dari keluarga. Kami di sekolah udah ngajarin Bu, sampai di rumah udah nggak ada gininya lagi. Bahkan sudah ada kelas tambahan, disuruh kelas tambahan malah lari nih siswanya pulang gitu. Ya, susah pokoknya. Gitu. Ya. Terus saya tanya perpustakanya bagaimana? Perpustakanya ada, ya bahkan kursi lesehan ada gitu. Buku yang nggak ada karena buku-bukunya sebagian buku pelajaran. Ya, saya ada teman nih di BCA, saya bilang bisa nggak BCA CSR-nya tahun ini ke perpustakaan SD lah, yang ada di dekat BCA aja gitu. Ya itu. Jadi sekarang tuh dalam tahap mereka akan memutuskan bentuk CSR tahun ini apakah dalam bentuk perpustakaan atau yang lain. Ya, jadi mohon doanya semoga bisa membantu anak-anak di SD ini. Ya gitu. Nah intinya Pak Cahya, ya kalau Bapak, saya yakin Bapak juga pengajar ya. Intinya kita yang tergerak duluan itu yang mendekati. Ya, kalau Bapak tergerak misalnya ada komunitas yang memerlukan sesuatu, tapi Bapak belum sanggup untuk memberi karena keterbatasan, kita kan terbatas pengetahuan ya, Bapak Ibu. Pengetahuan kita hanya ada di kepala kita gitu ya, ada keterbatasan, kita bisa kolaborasi. Ya, tahun lalu saya pengabdian masyarakat di pesantren, Bapak Ibu. Pesantren ini khusus orang miskin, adanya di Kabupaten Groga, di Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Miskin semuanya, ada bahkan yang dari Madura banyak, dari Jawa ada, ya. Mereka makan kesulitan karena bergantung pada donasi. Jadi mereka gratis, jadi pesantrennya juga sudah jatuh bangun untuk menghidupi anak-anak ini. Apa yang saya lakukan? Saya bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng untuk mengajarkan anak-anak ini mengolah lahan yang dimiliki oleh pesantren ini. Kebetulan luas lahannya. Jadi mereka diajarin menanam kelor, kemudian diajarin menanam cabai dan lain sebagainya agar nanti ketika donasi itu tidak mencukupi, mereka bisa memanfaatkan itu dengan apa namanya baik gitu kan. Kelor itu kan sehat, ya. Jadi nasi itu dicampur dengan kelor itu biasa di Bali. Nah, untuk mendapatkan manfaat kalsium dari kelor. Nah, jadi kami biasa makan nasi kelor, nasi singkong, ya. Cuma nasi keju aja kami nggak punya. Jadi nasi kelor, nasi singkong, nasi keladi itu biasa, ya. Nah, anak-anak itu sekarang berkebun, ya, menanam cabai, menanam singkong. Jadi tanahnya itu yang masalah Bapak Ibu. Tanahnya itu berpasir karena dekat pantai. Jadi oleh Dinas Pertanian itu apa namanya diajarkan apa yang cocok ditanam untuk ke, ke keberlangsungan pangan mereka. Ya, dan sampai sekarang alhamdulillah ya Nyai di pesantrennya itu berterima kasih karena sampai sekarang mereka sudah terus menanam. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya nggak pernah ngeluarin uang untuk membantu. Jadi saya asal tahu saja masalahnya, saya akan carikan orang-orang yang mampu membantu. Ya, salah satunya dengan Dinas Pertanian. Ya, kemudian besok ini ada kegiatan di Desa Pedau namanya. Itu Desa Bali Age ya Bapak Ibu, desa kuno di Bali. Itu mereka mau bertanam pohon tetapi nggak tahu pohonnya, saya udah menghubungi dinas kehutanan ya, insya Allah nanti dikasih bantuan bibit apa namanya tanaman hutan. Nah seperti itu. Jadi itu juga menjadi jembatan juga bentuk filantropi, menjembatani pengetahuan dengan masyarakat juga filantropi. Misalnya Mbak Nurul tahu gitu ya bahwa di Cirende ada desa yang sukses. Nah, Mbak Nurul bisa juga nanti menjadi jembatan agar pengetahuan masyarakat Cirende bisa juga tersebar ke masyarakat lain yang memiliki potensi apa namanya alam yang sama gitu. Ya kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan kita nggak tahu ada apa di situ. Itulah sebabnya Bu Dian tadi menawarkan jejaring ya, kolaborasi.
Nah, itu dan Pak Cahya, cara akademisi yang tidak punya uang seperti saya berkolaborasi adalah nulis surat, Pak, pendekatan ke BCA, bertemu dengan direkturnya, ya, kemudian sampaikan ini di belakang Bapak ada sekolah gini gini gini. Kita mendongeng, membuat cerita supaya mereka tergerak, ya, supaya tergerak sehingga nanti mereka akan secara berkelanjutan bisa memanfaatkan kekayaan mereka untuk membangun masyarakat sekitarnya. Masa kita mau itu ya rumah kita megah sendiri di antara orang-orang yang tinggal di gubuk? Tentu tidak mau dong, ya nggak? Orang juga males datang kalau kita tinggal di rumah mewah, tetapi sekitar kita gubuk bau gitu ya. Malas juga datang ke situ. Langkah baiknya kalau kita tinggal di rumah yang bagus, di sekitar kita juga ikut wangi, maka akan mengundang semua untuk itu Pak Fajar. Ya, mohon maaf kalau masih ada kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih. Ini semua pengalaman pribadi ya. Mungkin Ibu Dian dan Bu Nurul juga ada pengalaman lain yang lebih berarti. Saya sangat senang juga menerima pengalaman-pengalaman itu untuk bisa saya kerjakan juga di tempat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putu untuk jawabannya. Dari Pak Cahya Fajar, jika ada feedback boleh disampaikan di kolom chat. Atau mungkin masih ada tambahan dari Bu Dian atau Bu Nurul terkait CSR. Oh ya, cukup nih. Ini satu lagi Ibu, dari Saudara Bambang Libri ini ada pertanyaan, ada komunitas untuk pengolahan sampah yang bisa diikuti tidak ya untuk di Jakarta? Bisa ikut pelatihan-pelatihan daur ulang sampah atau tidak? Mungkin kalau misalkan ini ada yang mau menjawab, ibu-ibu sekalian. Iya. Iya, terima kasih Pak Bambang. Bapak di Jakarta ya. Jakarta juga sama ya seperti Surabaya ya. Ya sama Bali juga sama darurat sampah kita. Coba gini Bapak, kalau untuk edukasi gitu ya, mungkin Bapak bisa menghubungi universitas ya Pak, karena di UI ya yang saya tahu karena kebetulan ada teman yang kerja di situ, di UI ada ahli lingkungan yang mungkin bisa menjembatani Pak Bambang untuk menghubungkan dengan orang yang memiliki teknologi pengelolaan sampah. Kalau di Bali di Bali sendiri kami ada satu komunitas yang bisa menciptakan mesin mengolah plastik itu menjadi bensin. Ya, cuman itu masih terbatas ya karena ini penemuan baru dan masih belum sempurna ininya. Mungkin nanti Bapak bisa berhubungan dengan prodi lingkungan ada di UI ya nanti bisa mereka punya dana pengabdian. Kalau Bapak ada kasus di tempat Bapak tinggal atau gimana, mungkin bisa berkolaborasi dengan UI atau LSM. Nah, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup, ya Kementerian Lingkungan Hidup kan concern banget dengan ini. Bisa bersurat ke situ, beremail, ya menulis email, menunjukkan bahwasannya di lingkungan Bapak perlu penyadaran agar sampah bisa dikelola sejak dari sumbernya dari rumah tangga. Ya itu dan saya di lingkungan saya di di Badung ya di Kabupaten Badung kebetulan saya juga anak saya sudah tinggal di Badung gitu dari Pemda Badung menawarkan sebuah alat yang bisa gabung di sink di pembuangan wastafel ya jadi sampah-sampah organik bisa masuk ke situ bisa langsung jadi pupuk ya sehingga tidak lagi memenuhi bak sampah organiknya karena mereka akan langsung menjadi pupuk cair. Itu ada alatnya itu diberikan cuma-cuma asalkan itu diinisiasi oleh komunitas misalnya RT-nya Pak Bambang nih susah nih mendapatkan orang yang mau ngangkut sampah kita ya. Kalau di Pemdanya Pak Bambang ada program seperti itu seperti di Pemda Badung, bisa bersurat Pak, tetapi atas nama komunitas nih. Karena mereka biasanya kalau perorangan satu biji nggak mau ngasih alatnya, harus berbanyak. Misalnya satu RT ada berapa kakak, misalnya 20 kakak. Mereka akan pasang setiap kakak 20 alat dibawa itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan jangan sendirian, harus menggandeng pihak lain. Ya, Pemda misalnya atau Kementerian Lingkungan Hidup ya mereka
pasti tidak tahu kalau ada masalah apa di daerah-daerah. Jadi kita yang harus melapor, mereport. Ya, insya Allah nanti kalau dapat perhatian kan Bapak didatangin nanti. Itu Bapak. Ya, jadi sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita semua bertanggung jawab untuk mengelola sampah itu supaya lingkungan kita bersih, harum gitu ya. Nah, dan bernilai guna juga itu karena sekarang kan sudah di YouTube kalau kita buka bagaimana mengubah sampah organik menjadi pupuk cair itu banyak banget tuh yang sudah buat videonya gitu ya. Nah, mungkin itu bisa juga kita tiru ya dengan alat 1 tong aja bikin sendiri itu Bapak Ibu sama beli apa namanya apa itu asapnya itu dicampur itu nanti pupuknya itu bisa kita sumbangkan ke petani ya kita bisa sumbangkan ke petani. Saya ada pengalaman unik nih Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah pengabdian ya, kemudian salah satu bentuk bantuan yang kita berikan ke masyarakat itu gentong untuk membuat sampah organik cair. Nah, waktu itu saya juga dapat 1 gitu karena ada sisa saya bawa pulang. Buatlah saya pupuk cair dari sampah organik. Nah, sudah berhasil banyak nih dapat sampah pupuk organiknya banyak nih, ada berliter-liter dapat gitu ya. Lalu saya lupa ngasih tahu petani kalau itu harus dicampur air. Pakai nyiram jahe, mati jahe orang Bapak Ibu. Syukurnya itu sedikit, cuma bawa 5 liter. Jadi hanya menguning 1 are aja ya. Nah, itu saya lupa. Nah, itu yang juga tidak diperhatikan oleh petani. Jadi kadang-kadang pengabdian itu tidak gini ya, kadang-kadang ada yang ribut, kadang-kadang nggak dengar suaranya si pelatih gitu ya. Saya juga lupa ngasih tahu. Ternyata kuning jahe orang ya. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu melakukan hal serupa step by step-nya tolong diperhatikan supaya tidak merugikan petani gitu ya. Nah, seperti itu Pak Bambang. Mudah-mudahan nanti Mbak Nurul sama Bu Dian bisa melengkapi. Terima kasih. Ya, mungkin Iya, hubungi Waste Mbak of Change juga ya. Waste Iya, for Change tadi ya, Waste for Change. kalau Jakarta tuh Mbak biasanya Amel, pengelolaan boleh sampah saya tuh. tambahkan nih? Oh ya, Ini Ibu saya Dian silakan. ketemu di IG Pak Bambang ada @Jangjo Indonesia. Ini ada di Jakarta Barat. Jadi dia intens kegiatannya untuk pengelolaan sampah. Ada juga pelatihan-pelatihannya. Coba nanti cek di IG-nya @Jangjo Indonesia. Jadi ini banyak banget pengelolaan sampah di Jakarta Barat, Pak. Gitu. Itu aja, Mbak Amel. Iya, terima kasih Bu Dian. Bisa mau menambahkan mungkin nanti boleh ditulis kali ya Bu Dian di kolom chat untuk spellingnya gimana. Terus ini juga saya izin menambahkan yang Waste for Change juga Pak Bambang. Kalau misalkan Waste for Change itu kan emang dia perusahaan pengolahan sampah, tapi kadang dia setiap minggu atau 2 minggu sekali itu juga ada kayak kumpul-kumpul untuk kayak gimana cara pelatihan sampah dan lain sebagainya seperti itu. Baik, mungkin cukup segitu aja ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya karena sudah tidak ada yang bertanya lagi nih dari ibu-ibu ini juga sudah cukup nggak ibu-ibu sekalian. Oke. Ini kita mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa open cam dulu sebentar untuk kita foto bersama. Keren-keren banget ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di puasa-puasa, terus di weekend juga, tapi masih sempat untuk menghadiri webinar ya ini membahas kebaikan bersama-sama. Baik, ini ada lagi yang mau on cam? Oke, mungkin ini aja ya. Boleh minta tolong operator, saya bantu untuk hitungkan. 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima Terima kasih kasih sekali Bapak lagi. Ibu Iya, semuanya. Bapak Ibu Mohon maaf semuanya. kalau ada kesalahan ya. Iya, Terima Ibu. kasih.
Terima kasih banyak sekali lagi untuk ketiga pembicara kita, Budian, Bu Putu, Bu Nurul. Masya Allah, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat, bisa diserap oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua sebagai peserta webinar series 22 ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Mohon maaf kalau misalkan dari saya selaku moderator ada kesalahan dalam pengucapan, sikap, atau mungkin perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu, Kapten Cahaya, terima kasih. Ya, Siap. sampai Ya. jumpa. Saya mohon izin live ya. Ya, Ibu. Terima kasih.